Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di saat itu ada dua baptisan, yaitu baptisan dari Yohanes Pembaptis dan baptisan dari orang Yahudi. Dua baptisan ini sangat berbeda. Jadi baptisan Yahudi adalah tanda di mana orang masuk dalam agama Yahudi. Baptisan Yohanes adalah pertanda pengakuan dan penyesalan dosa serta pertobatan. Jadi ketika Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, ini memberi pengertian yang luar biasa kepada kita. Mempunyai makna yang penting yang harus kita ketahui. Dengan menerima baptisan Yohanes Pembaptis, itu artinya Yesus menerima, bersedia menjadi sama dengan manusia berdosa. Bukan hanya itu saja, Yesus menyanggupi tugas panggilan dari Bapa di sorga. Yesus menyanggupi menanggung hukuman Allah atas dosa manusia. Dan inilah misi kedatangan Yesus datang ke dalam dunia. Dia rela berkorban demi dosa saya dan dosa kita semua. Dia memberi pengampunan kepada manusia. Ya, dialah sang penebus dosa umat manusia. Melalui baptisan ini, Yesus melaksanakan perintah Allah dengan baik dan sepenuhnya dilaksanakan. Untuk kesediaan itulah Allah berkenan kepada pribadi Yesus. Dibuktikan ada 3 peristiwa dari ayat yang telah kita baca. Yang pertama, langit terbuka, itu menandakan surga terbuka bagi dunia. Yang kedua, Roh Kudus turun seperti burung merpati, itu artinya Bapa mendukung keputusan Yesus dan memberi curahan kekuatan Roh Kudus. Dan yang ketiga, terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sabda Tuhan inilah menegaskan bahwa Bapa mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapa mengasihi Yesus dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Itu artinya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup menurut Roh Kudus, bukan menurut daging kita. Sekali lagi, perintah Tuhan, biar hidup ini kita berikan sepenuhnya untuk dituntun oleh Roh Kudus, bukan mengikuti keinginan daging kita. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan seperti Yesus melaksanakan perintah Bapa, maka Allah pun akan mengasihi kita. Dengan demikian, Bapa di surga berkenan akan hidup kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang diberi di bawah pimpinan Roh Kudus. Lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan untuk kita dimampukan menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang taat, sehingga hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat.